Jumpa lagi dengan saya Amatim. Saat ini saya mencoba memodifikasi lampu taman tenaga surya tipe BK100 yang semula terdapat sensor gerak pir. Dalam hal ini sensor gerak pir sudah saya lepas sehingga lampu taman ini hanya berfungsi pada mode 3 seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Lampu taman hanya berfungsi pada saat kondisi lingkungan gelap. Jika kondisi lingkungan terang, maka lampu taman ini tidak akan menyala. Untuk mode 1, lampu taman akan menyala saat mendeteksi gerakan. Lampu akan menyala terang. Untuk mode 2, pada saat kondisi gelap, lampu akan menyala redup. Dan pada saat mendeteksi gerakan, lampu akan menyala terang selama 15 detik. Untuk mode 3, yaitu mode yang saya gunakan untuk modifikasi ini. Pada saat kondisi gelap, lampu akan menyala sedang sampai pagi saat matahari mulai terbit kembali. Di sini saya perlihatkan untuk gambaran mengenai penyalaan dari lampu ini. Katakanlah sekitar jam 6 sore saat kondisi mulai gelap, lampu akan menyala dan otomatis padam saat kondisi matahari mulai terbit, katakanlah sekitar jam 6 pagi. Saat matahari terbit, matahari akan melakukan pengecasan ke solar cell. Dari pengamatan singkat, saya lihat matahari akan bersinar cukup sampai dengan jam 3 sore. Dari sini kita bisa melihat bahwa lampu akan menyala selama kurang lebih 12 jam. Kemudian untuk periode pengecasan hanya berkisar sekitar 8 atau 9 jam. Di sini kita sudah melihat bahwa ada terjadi ketidakseimbangan, yaitu untuk pengecasan hanya dalam durasi yang lebih singkat. Dalam hal ini belum kita pertimbangkan untuk masalah kondisi arah matahari ataupun kondisi awan pada saat siang hari tersebut. Terlebih lagi apabila cuaca kurang mendukung, misalnya cuaca mendung atau pada saat musim hujan. Permasalahan yang terjadi pada lampu taman ini akan lebih apabila kondisi cahaya kurang itu lebih awal, katakanlah pada sekitar jam 5 sore kondisi mendung.
sehingga cahaya matahari berkurang dan periode lampu menyala akan lebih panjang. Padahal pada saat pengecasan hanya yang terbatas ini. Biasanya orang akan mengusulkan untuk menambah kapasitas baterai atau mengganti baterai dengan kondisi yang lebih bagus, atau juga mendobel dari baterai. Hal ini memungkinkan, tetapi kita harus mempertimbangkan faktor solar cell, kemampuan solar cell. Apakah dengan kemampuan solar cell yang ada sanggup untuk melakukan pengecasan penuh kepada kapasitas baterai. Untuk lampu taman ini saya mengganti daya lampu yang lebih kecil. Lampu dari solar cell yang semula adalah bentuknya seperti ini. Ini akan memakan daya arusnya cukup besar, kurang lebih sekitar 200 mA pada saat kondisi menyala sedang, dan pada saat kondisi menyala terang itu bisa mencapai 300 mA. Sehingga untuk menjembatani itu, untuk menyeimbangkan antara panel solar cell-nya dengan nyala dari lampu, saya mengganti lampu dengan lampu LED model kawat seperti ini, yang dayanya jauh lebih kecil. Dengan adanya permasalahan ketidakseimbangan ini, maka akan terjadi potensi baterai akan tekor, atau baterai tidak sanggup untuk memenuhi nyala lampu sampai pada saatnya akan dicas kembali. Kemungkinan besar lampu sudah akan padam atau redup pada pertengahan atau sebelum jam 6, katakanlah mungkin jam 3 pagi sudah redup atau bahkan sudah tidak menyala. Hal yang mengkhawatirkan adalah tegangan baterai akan jatuh di bawah normal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, saya menambahkan unit modul charging TP4056 dengan unit protect. Modulnya seperti ini. Dalam hal ini modul TP4056 hanya saya gunakan modul protectnya, unit protectnya saja. Jadi berfungsi seperti BMS 1S. Dengan unit protect ini, pada saat tegangan di bawah 2,5 volt atau di bawah tegangan normal dari baterai, maka baterai akan cut off sehingga baterai aman. Di sini saya gambarkan modul TP406 memiliki 6 pin, yaitu V-in plus, V-in min, kemudian V-out plus,
V out min. Di sini untuk unit protek terdapat B plus dan B min. B plus dan B min dihubungkan ke baterai. Untuk lampu taman ini saya tidak menggunakan unit pengecasan, yaitu saya gambarkan diagram dari TP 4056 seperti ini. Di sini adalah unit chargingnya, yaitu ini V in plus, V in min. Pada saat tegangan charging terdeteksi 4,2 volt, maka unit charging akan memutus arus pengisian. Di sini saya tidak menggunakan unit charging ini karena solar cell yang digunakan di sini kemampuan dayanya relatif kecil. Yang saya gunakan adalah unit proteknya. Di sini V out plus, V out min, B plus dan B min. Pada unit protek, baterai akan diprotek oleh kemungkinan dari overcharge maupun over discharge. Di sini terdapat unit MOSFET. Pada saat mendeteksi overcharge, maka unit baterai akan diputus hubungan dari rangkaian bebannya. Demikian juga pada saat over discharge, yaitu pemakaian daya di bawah tegangan normalnya, maka baterai akan juga diputus terhadap beban. Untuk penyambungan dari solar cell, saya menggunakan standar dari rangkaian asalnya, yaitu dari solar cell kutub positif disambung ke unit TP 4056 dengan melalui diode. Di sini diperhatikan bahwa gelang dari diode atau kaki katoda itu yang tersambung ke unit TP 4056. Di sini saya memakai unit diode yang saya lepas dari modul lampu taman. Di sini, jadi kalau saya gambarkan dari rangkaiannya itu seperti ini. Kemudian kutub negatif dari solar panel itu akan tersambung ke V output negatif. Selanjutnya saya akan gambarkan ke rangkaian dari controller lampu taman ini. Lampu taman terdapat B plus dan B min. B plus itu dihubungkan ke B plus dari TP 4056, sedangkan B min dari controller disambungkan ke V output negatif.
Pada unit controller ini terdapat sensor PIR, dalam hal ini sudah saya lepas. Kemudian terdapat IC controller dan unit driver untuk menyalakan LED. Unit controller ini akan mendeteksi cahaya lingkungan melalui kutub positif dari solar cell. Sini terdapat pin solar plus, itu tersambung ke kutub positif dari solar cell, sehingga pada saat solar cell masih mendapatkan cahaya yang cukup terang, maka unit controller ini akan nonaktif. Apabila menggunakan solar cell yang lebih besar, penyambungan dari solar cell bisa dilakukan di sini dengan terhubung ke diode. Karena pertimbangan saya tidak menyambung ke sini karena unit dari solar cell ini kapasitasnya relatif kecil. Di sini saya akan perlihatkan rangkaian yang sudah ada ini. Ini mungkin bisa dilihat untuk rangkaian secara sederhana. Video saya lanjutkan kembali setelah saya menghubungkan kabel controller solar plus tersambung ke kutub positif dari solar cell, yaitu menggunakan capit buaya yang terhubung melalui kabel ke solar plusnya. Saya akan menyalakan lampu LED ini. Di sini terlihat LED kawatnya sudah menyala. Kondisi cahaya di ruangan ini oleh sensor solar cell ini dianggap kondisi gelap karena cahayanya memang kurang terlalu terang. Untuk itu saya akan menggunakan senter sebagai ilustrasi cahaya matahari saat pagi. Saat matahari terbit dan menyinari dari solar cell, maka lampu LED-nya akan padam. Demikian juga pada saat kondisi mulai gelap, katakanlah jam 5 sore atau 6 petang, maka lampu LED akan menyala. Tergunakan hanya sebagai dekorasi saja. Ada kemungkinan saya akan memodifikasi lampu LED ini akan menggunakan lampu pop light ya. Lampu pop light akan saya pasang ke unit ini. Ikuti video dengan melakukan subscribe untuk update video yang baru, dan juga untuk update review pemakaian lampu solar dengan proteksi ini setelah saya pasang, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan kemudian akan direview. Demikian, terima kasih.
Saksikan juga video modifikasi lampu taman sensor gerak yang telah diubah lampu